Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa channel iGrowth, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan siang hari ini dengan saya sebagai moderator Rahmat Triutomo dalam rangkaian program Industrial HR Solution. Kita ada seri talk show. Nah, hari ini selama 1 jam ke depan lebih dan kurangnya kita akan mengangkat tema tentang pengelolaan training efektif bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah datang di channel ini. Yang pertama tentu kita perkenalkan Pak Andi Makarim. Beliau adalah, selamat siang Pak Andi. Selamat siang. Beliau adalah Senior HR Manager di DHM Partner. Yang kedua, Pak Abidarda. Selamat siang, Pak Abidarda. Selamat siang, Pak Rahmat. Beliau adalah konsultan di iGrowth Indonesia. Nah, pemirsa sekalian, ini nampaknya ini adalah materi yang menarik buat kita. Bagaimana sih sebetulnya dalam suatu perusahaan itu kita mengelola training yang efektif. Jangan sampai kita training lagi, tapi kemudian tidak ada bekasnya lah kira-kira ya. Baik bagi company maupun bagi orang yang di training. Oleh karena itu mudah-mudahan ini kita bisa menjawab ya diskusi kita siang hari ini menjawab sebenarnya bagaimana kita harus mengelola training yang efektif. Baik, barangkali pertama kita ke Pak Andi Makarim terlebih dahulu. Pak Andi, menurut Anda sebetulnya bagaimana idealnya mengelola suatu training SDM ya di suatu perusahaan lah kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Guys, bertemu dengan saya kembali dalam pokok bahasan people development. Saya akan refer ke pengalaman saya dulu tentang people development. Ya. People development tempat saya dulu beberapa tahun lalu kita menggunakan. Pertama gini, people development di tempat saya itu gradingnya, levelingnya dia division. Jadi bukan lagi section, bukan lagi department, tapi division. Nah, jadi mengapa kita masukkan dalam division? Karena mereka menganggap, top manajemen menganggap bahwa people development itu sangat penting dalam organisasi kita. Tanpa itu we are nothing. Oleh karenanya, turunan daripada itu semua, kami mempunyai budgeting untuk people development itu sendiri. Dan yang khusus ya, iya, khusus. Jadi ada coding, budgeting untuk people development. Oke. Nah, dalam di finance-nya ya, dan itu sangat berarti buat kami dalam artian gerilya dalam membuat employee secara internal dan eksternal. Nah, yang pertama adalah saya mencoba membagi ya, internal eksternal. Internal itu adalah berarti dalam organisasi kita. Eksternal dalam artian sebelum kita melakukan proses rekrutmen. Tetapi ingat ya, eksternal ini bukan ke CSR, tapi ke arah ke calon kandidat ya. Calon kandidat. Nantinya awalnya itu mereka akan menjadi kita punya program internship. Kita mengkolaborasi atau bekerja sama dengan university, lalu SMK kejuruan ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi yang kandidat ini dia yang mau magang, kemudian kita training dulu di tempat Bapak, apa gimana? Sebelum itu kita sudah memberikan ilmu kita di tempat mereka berada di sekolahnya. Jadi kami secara internal perusahaan datang, ditunjuk siapa sebagai teknikalnya,
dia mengajar. Oke. Nah, setelah mengajar, kita mengadakan survei atau panelis. Ya. Siapa yang kira-kira scoringnya bagus, secara praktisi dan juga teoritis bagus, itulah yang kita akhirnya masukkan dia statusnya pas, kita menjadikan internship. Oke. Nah ini kan kalau kita bicara ideal Pak Andi, berarti di awal itu siapa yang mengusulkan adanya training yang seperti Kami. selaku Kami sebagai division head. Karena begini, kalau seandainya kami hanya menunggu bola seperti halnya human, kembali lagi ya, dulu kami kan pada waktu awal-awal mungkin atau generasi jauh sebelum kami itu kan masih menggunakan sistem human resource yang konvensional. Saya suka dengan konvensional istilahnya. Dan setelah kemari kalau konvensional masih dipakai, kita akan ketinggalan terus dengan operasional core business. Nah, oleh karena itu kita mengejarnya dari sana. Nah, kami tahu, jadi kami mempunyai data dan update itu jadi ini. Kenapa kami tepat ini harus diadakan internship, lalu dia di hire, lalu dia sedikit diberi pembinaan mental itu perlu di tempat kami. Dan kenapa tepat waktunya? Karena kami ikut dalam meeting production. Kami ikut menentukan tanggal berapa deadline-nya, tanggal berapa ABCD-nya, semua kami ikut. intinya itu berdasarkan kebutuhan ya. Dan kemudian kenapa itu dibikin? Itu kan berdasarkan kebutuhan ya. Yes. Baik, menarik nih Pak Andi. Nanti kita gali lagi lebih dalam. Nah, coba kita ingin tahu dari sisi Pak Andi. Nah, menurut Anda Pak Andi, jadi ya bagaimana ya? Kita kan training itu sesuatu dari suatu perusahaan itu supaya tadi karena sesuai dengan tema kita siang ini supaya ada people development. Nah, menurut Anda kira-kira bagaimana? Kalau kita tadi sudah dari Pak Andi, kira-kira coba dia dari sisi Anda kira-kira gimana? Idealnya kita mengelola suatu training. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Jadi saya melihat untuk kebutuhan training ini sekali lagi tujuannya harus jelas dulu. Ya. Sekali lagi tujuan kita kalau kita mau menciptakan profit yang growth, ya tujuan kita kan dari training ini agar semua fungsi kerja yang ada di setiap jabatan itu berpraktek dengan benar, ya menghasilkan sebuah kontribusi yang baik, yang maksimal ya. Ya intinya ujungnya kepada good performance. Betul, ya. betul. Nah itu dulu, dari situ baru kita bicara bagaimana kita menyeimbangkan variabel profit dan cost. Ya, ketika kita mau profit, pastinya kita harus hadirkan orang-orang yang ada di setiap sisi yang ada di perusahaan itu harus menciptakan variable sale. Bukan disuruh jualan ya. Variable sale itu maksudnya menguntungkan ya bagi perusahaan pada setiap fungsi kerjanya. Oke. Kalau fungsi kerja marketing ya jelas ya, kita bisa lihat bahwa dia harus bisa jualan lebih bagus, atau yang di back office dia harus bisa punya produktivitas mengerjakan dokumen lebih banyak. Nah itu tujuannya kan, agar efektif. Nah dari situ kita jelas bahwa yang kita harus ciptakan apa? Perbaikan kompetensi, perbaikan kemampuan dia untuk mengeksekusi proses kerja. Jadi sebetulnya kompetensinya sudah ada, bagaimana kita perbaiki lah kira-kira. Betul. Makanya sekali lagi kuncinya ada di data. Ada di data. Di bukunya Peter Drucker pernah bilang if you can measure it, you can manage it, gitu. Jadi kembali kepada data. Apabila Anda tidak pernah punya ukuran atau data maksudnya di situ, Anda mustahil melakukan perbaikan, memanage. Nah, inilah berangkat dari sini. Makanya ketika bicara development, kita nggak boleh menghadirkan pemisahan dari mulai proses rekrutmen, selection, lalu kita pisah terus itu. Ada jeda gitu ya, ada jeda atau ada barrier. Udah, ini urusannya rekrutmen selection, yang penting orang masuk, setelah itu nanti urusannya orang development. Wah, ini kesalahan fatal nih. Karena awal dari proses kita menghadirkan orang-orang good performance tadi, kebutuhannya, ujungnya adalah data di proses recruitment and selection. Jadi kembali kepada proses selection yang baik adalah harus menghadirkan data.
ya menghadirkan dana. Apakah itu internal rekrutmen ya seperti mutasi, Mutasi, promosi rotasi, atau yang eksternal rekrutmen ya rekrutmen umum. Betul-betul dari luar ya. Nah, data inilah yang harus diolah dari proses rekrutmen dengan menggunakan tools ya, dengan menggunakan berbagai macam variasi proses, dapatlah kita report. Pastinya setiap orang yang masuk dalam perusahaan nggak pernah ada yang 100% hebat atau 100% competence people gitu ya, nggak ada. Bahkan dikatakan baru enable, baru mampu. Oke. Nah, mampu ini disinilah gapnya antara orang mampu enable kepada orang competence. Ada perjalanan Betul. panjang, ada sebuah proses experience dan sebagainya. Disinilah ranahnya people development. Nah, masalahnya hari ini sudahkah kita punya data itu dan apakah belanja kita sudah efektif? Nah, itu nanti pertanyaan diskusi. Ya menurut Anda gimana Mas? Rata-rata company kita? Rata-rata company Punya nggak kita data yang memadai? survei kecil-kecilan kita ya, Iya. baru 30-40% ya, itu pun belum efektif. Iya. Kita tanya ke Pak Andi ntar gimana. Nah, di 34% perusahaan intinya yang punya data itu dan berangkat lagi nanti apakah dia aware sama data dia. itu. Betul. Untuk- Kenapa sedemikian sedikit gitu? Iya Karena- pertanyaan bagus. Jadi hari ini banyak proses human resource development ya, nama departemennya Iya, gitu ya, Pak Andi iya, ya. iya. Tapi Tapi- prakteknya Ah. personalia. Oh. Iya. Kembali kepada rutinitas aja tuh, Betul. gajian, absen. Tetapi ketika urusannya training, tebak-tebakan jadinya. Ya. Kira-kira nih kok penurunan produksi kita kok signifikan, kata si bos, gitu ya. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita training motivasi deh, gitu. Belum tentu itu Iya. jawaban dari trainingnya. Jangan-jangan bukan itu. Akhirnya kita nggak punya data, tebak-tebakan. Seperti kita sakit perut kan belum tentu sakit mah, gitu Ya. kan. Nah, inilah kebutuhan data ini agar kita dalam Tidak proses salah dalam mendiagnosa. tidak salah dalam mendiagnosa dan tidak salah dalam memilih kebutuhan training. Betul. Terima kasih. Itu dulu. Hebat nih. Betul. Namanya nyambung ya. Nah, kembali ke Anda jadi lanjutkan Pak Ya. Abi. Jadi kompetensi Pak Andi ya, kompetensi. Jadi tadi dikatakan kompetensi itu kita sebenarnya belum tahu nih orang yang mau kita rekrut atau teman-teman kita yang udah ada di dalam itu kompetensinya seperti apa. Kalaupun kita tahu tuh sebenarnya belum 100% tuh beliau itu tuh kompetensinya bisa dikembangkan oleh perlu adanya people development. Nah, terkait dengan ini sebetulnya Pak Andi sepanjang yang Anda tahu, apa sih sebetulnya yang harus diutamakan terkait kebutuhan pengembangan kompetensi ini? Iya, kebetulan yang tadi saya ceritakan adalah saya masuk di salah satu perusahaan asing yang itu benar-benar start from land clearing. Oke. Jadi semasa itu adalah belum ada segala sesuatu, hanya ladang, hamparan tanah yang akan dibuild. Kami masuk dalam industri construction. Dan itu bagaimana kami mendapatkan datanya? Kami mengambil semuanya dari learning development, dalam artian apa komponen bawahnya adalah job specification, job scope, semua detail ada. Dan ya apabila tidak ada, kita adakan, kita create. Oleh karena itulah perlunya orang dalam men-setup perusahaan atau setup suatu role itu adalah orang-orang yang spesialis dalamnya. Karena dia akan menciptakan yang tidak ada dan berfungsi memang di kemudian hari harus diadakan. Oke. Dan itu tidak bisa hanya sekadar bikin selesai, nggak bisa. Dan itu harus di-maintain. Itulah yang saya bilang bahwa yang tadi Pak Abi bilang itu benar, bahwa itu harusnya simultan. Nggak boleh sekedar selesai rekrutmen, selesai di hiring, selesai udah lempar nggak bisa. Kalau makanya kami Kalaupun ada jeda jangan lama-lama lah kira-kira begitu. jeda nggak ada jeda, Nggak ada jeda, nggak ada ya? boleh, Oh. nggak ada boleh. Jadi starting orang sudah, ini kita bicaranya yang bukan yang fresh graduate ya, kita bicaranya yang spesialis ya, yang experience ya. Sejak dia berstatus selected kandidat, itu sudah mulai ada tim psikologi
yang dia menggunakan toolsnya, dia melihat pendekatan kandidat ini apa sih sebenarnya. Nobody perfect, ya benar. Tetapi pendekatan yang menuju ke sustainable organisasi kita harus ada. Jadi lemahnya itu sepertinya si A, si B, si C. Dan itu reportnya itu dimasukkan dalam prosedur HRS dan itu kelihatan semua. Habis ini. Nah, dari sanalah baru timbul, oh kamu itu poin kamu ini plusnya, oh ini kurangnya. Dan pada posisi tersebut kelihatan apakah dia cukup kredibel atau kurang atau tidak. Dan itu pendekatannya. Nah sekarang kepada karyawan yang katakanlah kita lihat kasus per kasus ya, yang kelihatan kurang kompeten, apa yang dilakukan? Iya, untuk yang kurang kompeten itu bukan kita langsung, mohon maaf nih kasarannya, langsung dilipat atau dipaketkan ya, bukan seperti itu. Tetapi dalam konteks people development itu tidak boleh ke arah dilipat atau dipaketkan, bye-bye, nggak boleh. Kita dalam divisi people development itu harus mencoba untuk mendevelop orang. Itulah yang dikatakan employee development. Sudah masuk internal. Jadi pertama adalah technical kita lihat. Technicalnya apa sih? Technical beliau itu apa? Lalu soft skill, hard skillnya dilihat apa kurangnya. Tetapi yang lebih penting daripada itu semua adalah karena ini yang perusahaan lebih banyak tidak achieve satu dan nggak aware nih, Mas Yan. Apa tuh? Quality approach. Kebanyakan perusahaan itu quantity approach. Nah, apalagi kalau sudah melihat soft skill, itu sebagai ladang orang kerja bebas. Betul kan? Ikut, bebas pulang, masuk memakan, masuk mana, nggak ikut dia. Dan makanya untuk itu kita harus memang membiasakan bagi perusahaan kalau dia nggak bisa establish atau dia nggak bisa maintain people development di dalamnya memang akan goyang ya. Menurut saya menurut saya itu akan kelihatan sekali goyang. Karena setidak-tidaknya dia tidak bisa mengikuti zaman atau tidak mampu bersaing. Iya. Tidak mampu bersaing dengan dia akan bakalan ketinggalan. Jadi di industri sejenis dia akan ketinggalan. Oh iya, ketinggalan. Nggak bisa berkompetisi. Itulah pentingnya kompetensi ya. Iya. Baik Pak. Yap. Pak, kita ke Pak Abi sebentar. Jadi gimana Pak Abi? Jadi pengembangan kompetensi ini apa yang kira-kira harus kita utamakan? Nah, saya mau luruskan dulu pendapat kompetensi yang umum yang ada di masyarakat. Nah, ini kadang jadi rancu juga nih Pak Rahmat. Jadi orang dikatakan si A nggak punya kompetensi. Ya. Nah, ternyata yang dimaksud bukan kompetensi, yaitu kualifikasi. Oke. Contoh misalnya orang mau di-hire, mau direkrut. Oh nggak bisa, requirement kita atau syarat ketentuan kita harus S1. Kompetensinya kurang. Itu bukan kompetensi. Itu kualifikasi. Knowledge ya. Yang dibutuhkan S1 ternyata dia S3. Walau dia SMA maksudnya S3 gitu ya. SD, SMP, SMA gitu ya. Belum tentu dia nggak bisa eksekusi kerja, belum tentu. Karena permasalahannya kan kembali kepada kompetensi. Nah, kembali kepada kompetensi, kalau secara umum kan kompetensi ada 3 unsur ya, ada knowledge, skill, and attitude, atau karakter dan sebagainya, bahasa macam-macam. Nah, pengukuran inilah yang perlu dilakukan. Sekali lagi, saya mau kembali lagi ke pengukuran. Jadi, kalau dikatakan tadi kualifikasi, knowledge, ya, skill, apakah sudah otomatis orang ini bisa kerja? Belum tentu. Tapi kalau kompetensi 3 unsur tadi, ya biasanya dia kembali kepada orang yang cukup mumpuni untuk bisa melakukan eksekusi kerja. Nah, kembali kepada kompetensi tadi, dalam sebuah literatur buku bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu beda, Pak Rahmat. Jadi kalau bahasa Inggris ada tulisannya kompetensi dan kompeten. Yang belakangnya E atau I dalam bahasa Inggris, ada yang belakangnya Y. Nah,
kalau bicara kompeten, dalam bahasa Inggris kompeten itu dia bisa melaksanakan proses kerja, dia bisa tuh. Tapi apakah dia mempunyai kompetensi? Belum tentu. Nah, misalnya contoh barista lah misalnya. Misalnya barista yang kalau udah jadi profesi barista biasanya dia sudah punya kompetensi tuh. Karena dia sudah melalui proses taste tersendiri ya. Atau kalau dulu pernah nonton iklannya Ji Samsu ya, ini iklan nih, harusnya kita dapat duit. Dulu ada di iklan TV ya, ada sebuah iklan, orang matanya ditutup, terus disuruh nyium aroma. Pernah ingat ya? Udah aroma cengkeh? Iya, aroma rokok tadi. Tembakau tadi 321 tadi atau 327 lah gitu ya, nggak jadi iklan lagi. Ini bukan katanya, ini bukan. Padahal matanya ditutup tuh. Ini bukan. Tiba-tiba inilah aroma, pas dibuka bener, itulah kompetensi. Jadi orang sudah mulai berbagai macam ujian, pengalaman, knowledge, skill menjadi sebuah kompetensi, itu yang mengakar, itu butuh waktu. Makanya ada proses, ketika nanti dalam proses training, ya proses training kembali kepada kita memilih strength base-nya. Orang jangan sampai kita train ya sesuai pada unsur weaknesses-nya, ya. Jadi ini orang jangan di training pada unsur weaknesses-nya ketika bicara training. Jadi makanya kembali lagi ke data. Orang ini strength-nya di mana sih? Oh, justru dalam rangka people development ini kekuatan seorang itu yang harus diasah ya. Betul, makanya di awal pemilihan proses rekrutmen kembali kepada kan strength base kan. Strength orang ini di mana kita ambil. Nah, pasti ada gap, tapi orang ini punya potensi, punya talent di situ, disitulah diasah. Seperti produk kompetensi itu siapa sih yang hari ini berlaku di lapangan sepak bola? Ronaldo atau Messi? Yang hari ini meninggal. Oh iya, oke. Kalau di eranya Maradona cuma sendiri tuh. The star era 80-an ya. Hari ini yang fight gitu ya di era 80 itu kan antara Messi sama Ronaldo. Nah, siapakah produk kompetensi sebenarnya? Kita lihat siapa yang awal proses trainingnya lebih panjang. Ronaldo. Messi talent. Ya, proses. Nah, kembali ke tadi pada proses data tadi. Jadi sekali lagi pada proses training tadi, kita kembali kepada kompetensi. Ambil strength-nya dulu. Orang yang punya strength-nya diolah, diasah, karena orang yang bertumpu pada strength-nya akan melahirkan percepatan kompetensi atau percepatan profesionalisme atau kembali kepada tujuannya adalah good performance. Nah, kembali kepada iklan tadi, bunyi iklan tadi bagus ya, saya teruskan. Berapa lama untuk menjadikan orang kompeten dengan unsur orang biasa? Ya, maksudnya kalau orang biasa itu butuh waktu bertahun-tahun untuk memoles agar orang menjadi kompeten dan akan menjadi cepat ya. Orang ketika kita pada unsur strength-nya kita poles hanya dengan sekian tahun saja. Maksudnya apa? Ketika kita mengambil orang yang nggak tepat, dia nggak punya talent jadi kembali ke lapangan bola jadi striker, karena dia bakatnya bukan striker, dia bakatnya kiper. Butuh berapa lama mental dia bisa golin, ya kan? Begitupun kalau kita memilih orang yang tepat untuk kita latih untuk menjadi striker karena dia memang senangnya nyerang, dan itu nggak cukup lama untuk kita menghadirkan proses kompetensinya lebih baik lagi. Jadi dari modal kompetensi tadi kita olah menjadi orang kompetensi. Jadi kalau saya pemilik bisnis apapun gitu, saya ingin merekrut orang. Ya. Kemudian saya rekrut orang ini berdasarkan tes kompetensi yang tadi dibilang Pak Andi. Ya. Begitu saya udah dapat, kemudian dalam rangka saya ingin supaya perusahaan saya ini efektif efisien, maka orang ini harus saya people development. Ya. Berdasarkan kekuatan dia. Betul. Supaya apa? Supaya ada percepatan yang maksimal. Betul.
dalam hal keahlian dia sesuai dengan kebutuhan perusahaan saya. Betul. Kira-kira. Jadi fungsi siklusnya kan gini, dari proses rekrut kita menggunakan apa nih? Menggunakan pendekatan strength base kan. Kita hire, oke, penempatan, positioning, placement, ya kan? Dari placement ini kita Ada penilaian lagi. Oke. Kita terus olah datanya. Oh, dia ada gap lagi di sini. Terus kita tambal pada konteks proses kerja dan proses pengembangan kompetensinya. Jangan akhirnya begini. Maaf tadi saya kembali ulang. Ketika kita proses development, kita sering belanja training borongan. Betul. Ya, borongan. Kalau belum tentu itu kita butuhkan. Nah, Betul, misalnya iya. gini. Ternyata wah ini lagi pada lemah. Kelemahan proses kinerja itu bukan hanya pada satu unsur, misalnya motivasi saja, enggak. Bisa jadi dia motivasinya bagus, tapi knowledge-nya kurang. Saya sedikit cerita 1 menit. Pernah kita punya pengalaman ada OB. OB ini dari daerah ya, rajin sekali, dari pagi-pagi jam 6 udah datang, bersih-bersih segala macam. Tiba-tiba di minggu-minggu pertama dia udah selesai lah jam 7 jam 8 tuh praktek proses kerja umumnya udah selesai, bersih-bersih, ngajain minum, nilaiin, terus tanpa disuruh dia nyuci kendaraan sales. Oke. Waktu itu kendaraan di sebuah perusahaan farmasi ya, penjualan Obat-obatan. produk farmasi ya. Apa yang terjadi hari itu 30 motor sales nggak bisa jalan gara-gara knalpotnya air semua. Nah. Kalau kita lihat dari sisi seperti ini hebat nggak motivasinya? Hebat. Motivasi hebat. Tetapi salah proses. Betul. Salah proses. Nah inilah kadang kita melihat kalau melihat seperti ini pada konteks apa yang harus di-develop, akhirnya apa? Orang ini nggak butuh lagi training motivasi. Orang ini hanya butuh pengarahan pada konteks Teknisnya, training teknis. Begitupun ada orang yang udah hebat nih, teknisnya segala macam, pengalamannya di luar juga udah luar biasa, tapi kok kinerjanya memble. Wah, datangin lagi motivator hebat. Apakah akan naik? Belum tentu. Kembali dilihat kepada lihat lagi apalagi kebutuhan dia. betul. Jangan-jangan underpaid. Wah. Jangan-jangan gajinya memble. Bagi dia, gue cuma dibayar segini mau diajak ngebut 300 km per jam ya nggak bisa dong gitu. Nah jadi unsurnya banyak. Siap. Iya. Artinya ini menarik sekali nih Pak Andi ya. Kita bicara proses atau tata kelola training, sehingga tadinya yang tadi karena memang kita merekrut orang yang tidak Superman menjadi orang yang kita harapkan melalui training. Makanya kemudian Pak Andi sebenarnya apa sih manfaat yang akan kita dapat selaku pemilik bisnis atau selaku perusahaan apabila kita punya tata kelola yang standar gitu dalam hal training? Apa yang kita dapat kira-kira? Kalau saya bukan lagi standar, tapi yang kualitas. Dalam artian standar ini yang baku lah, yang dari A sampai Z gitu. Dari A Dilakukan semua. urut urutan ya. Oke. Sebenarnya satu sih goals-nya secara umum itu adalah meningkatkan produktivitas. Oke. Itu satu. Saya teringat dari Pak Denny Makarim. Beliau sering sekali bicara bahwa apa sih the single point daripada HR dalam bekerja itu meningkatkan produktivitas dari seluruh anggota organisasi di dalam suatu tempat tersebut. Oke. Bukan berarti terus lalu bagaimana mereka yang undergrade, maksudnya kurang produktif. ya di bawah standar kompetensi ya, di bawah standar itu. Apakah kita akan paketkan? Apakah kita akan developkan? Nah, menurut saya harus ada analisa. Betul. Oleh karena itulah dalam people development itu atau bahasa dahulu biasanya training development ya, tapi sekarang berkembang dengan people development atau lainnya. Itu selalunya harus dengan training analysis. Training analysis itu bukan berarti hanya menjiplak training yang the last training, tapi juga diperlukan analisa bukan data aja, tapi analisa lapangan
Kalau saya menggunakan dua pendekatan, analisa data dan analisa lapangan. Karena teman-teman di lapangan itu superiornya, manajernya sama laporan manajer sama laporan supervisornya beda loh. Nah, itu. Padahal untuk operatornya beda. Wah, dia nggak bisa kerja. Manajernya bilang, tapi secara supervisor dia itu bisa. Loh, memang kompeten. Dia standarnya untuk itu. Contoh, welder itu kalau kita manajer yang nggak tahu, apa nggak bisa komputer, loh ya terang aja welder nggak bisa komputer lah, orang job scope-nya memang ya ahli harus ahli, dibilang ngelas, lu suruh komputer, gila amat. Ya itu contoh ya. Kenapa kok saya menggunakan pendekatan dua, secara data dan juga secara lapangan itu. Untuk melihat secara real ya, lebih real. Iya. Itu jadi bagus tuh Pak Andi. Nah ini gimana Pak Andi? Jadi tadi kita lihat data di lapangan. Emang kadang-kadang gitu ya. Jadi orang kurang melihat kenyataan di lapangan. Kemudian menilai secara apa namanya, secara pagi-pagi gitu tanpa dilihat terburu-buru gitu. Iya. Nah gimana menurut Anda nih kalau kita punya standar dari A sampai Z tentang pola training, apa yang terjadi kira-kira? Betul. Jadi memang ada satu tools tadi yang Pak Andi sebutkan, training need analysis ya. Seharusnya memang human resource development ya, departemen harus punya itu. Data kebutuhan training yang berdasarkan hasil analisis. Betul. Bukan hasil tebak-tebak buah manggis gitu ya. Apalagi tebak-tebak buah salak gitu ya. Jadi jangan tebak-tebakan. Agar apa? Sebenarnya tujuannya agar tadi kembali kepada variable untuk profit growth tadi, saya baru sebutkan satu, variable sales. Yang kedua adalah variable cost. Nah, disinilah cost center sebenarnya kadang-kadang belanja training kita jor-joran katanya. Kita udah training Pak sekian miliar gitu, tapi kok nggak ada signifikan. Nggak ada efeknya. Ya salah. Belanja trainingnya ya tadi orang haus tapi dikasih rengginang gitu kan, tambah haus apa tambah tambah haus apa tambah serak gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi sekali lagi. Nah, kembali kepada tadi pengelolaan anggaran tadi, jadi ya harus tepat dengan kebutuhannya. Kembali kepada analisa kebutuhan trainingnya. TNA-nya, training analisis. Jadi tadi welder, ini ngapain urusan komputer? Emang dia nggak ngadepin komputer? Technical, biar dia profesional. Yang penting SOP-nya terus-terusan tuh di training ya. SOP proses, jangan sampai menghadirkan kecelakaan kerja dan sebagainya, dan kualitas juga di bawah rata-rata itu. Terus lagi apalagi yang harus dibutuhkan A sampai Z tadi pertanyaannya, A sampai Z. Ya iya tadi kembali kepada data total seluruh jabatan, kembali ke job desk tadi. Nah, job desk itu menghadirkan kebutuhan kompetensi kan di lembar belakang tuh. Ya kan? Kalau standar job desk yang bagus kan harus ada standar kompetensinya kan? Ada mulai core kompetensi, departemental kompetensi. Lalu job kompetensi 3. Nah, ini sebenarnya PR kita sudah selesai belum pada job desk ini? Nah, itu kan sebenarnya kebutuhan data setiap jabatan itu udah udah terschedule itu yang ada di job desk, yang ada kompetensi yang sudah ada di job desk yang sudah ditetapkan. Disitulah kita fokus jadinya. Nah, orang ini dibutuhin di jabatan ini misalnya standar kompetensi 3, misalnya leadership-nya, supervisor di level kompetensi level 3. Apa tuh level 3 kalau pakai Mercer misalnya? Mengajarkan. Bukan hanya dia pinter sendiri itu. Harus bisa ngarahin anak buah, namanya leadership, ya kan? Sudahkah dia pinter, sudahkah dia hebat menjadi leader di timnya aja misalnya? Oh, masih melehoy gitu, kadang-kadang malah diatur sama timnya. Nah, ini kan ranahnya development gitu. Apalagi di situ punya kompetensinya, misalnya supervisor finance misalnya, analytical thinking. Apakah dia sudah hebat dalam menghadirkan proses kerja sampai bikin report dan menganalisa report itu dengan baik? Oh, belum, ternyata masih banyak kesalahan.
Itu ranahnya. Tidak akurat lah kira-kira. Iya, nah disitulah sebenarnya daftar daftar kebutuhan development atau people development itu sebenarnya udah ada di job desk. Nah pertanyaannya kembali lagi ke job desk, sudahkah job desknya sudah standar tadi? Sekarang begini, kadang-kadang perusahaan tuh ingin banget dari A sampai Z itu dilakukan semua, tapi kan kadang-kadang perusahaan itu sumber dayanya agak terbatas. Betul. Limited budget. Limited budget kah, atau kadang-kadang ada birokrasi dari yang meng-ACC-nya lah dan sebagainya. Nah kalau kita ketemu kasus seperti itu, minimal apa yang harus kita lakukan supaya kita kasus apa? Ya tadi sebenarnya kan kita men-training orang people development mesti dari A sampai Z. Mestinya ya. Supaya kita oke gitu ya, supaya kita pas gitu. Tapi kemudian tadi karena budget, karena urusan ACC, persetujuan dan sebagainya, kita mungkin nggak sampai A sampai Z kali Pak Andi, sampai di setengah-tengahnya doang kali. Nah itu kalau itu yang terjadi, supaya kita tidak terlalu ini jelek, apa yang harus kita lakukan? Nah kembali kepada people development. Hari ini orang bicara people development kembali kepada cost yang besar, manggil provider, manggil trainer, atau ngirim orang kepada training di luar, ikut. Nah ini kan hal yang bukan itu tujuannya kan. People development, orang-orang yang ada di perusahaan itu meningkat ya, development, terdevelop gitu ya. Apanya kompetensinya, skillnya, kemampuannya segala macam. Apakah harus dengan ngirim orang ke provider training terus abis itu dia pulang langsung kompeten? No. Surveinya nggak gitu. Surveinya ini John Maxwell di sebuah bukunya judul bukunya kalau nggak salah itu tahun 2010 itu buku terkait people development juga. Jadi ada sebuah survei dari John Maxwell, ternyata efektivitas untuk menaikkan kompetensi tadi, tujuan dari people development kan kompetensi tadi kan, itu pertama apa? Assignment, itu 60%. Orang dari yang tadinya nggak bisa menjadi bisa dulu nih, belum kompeten nih, itu terlebih juga nanti kompeten. Itu pertama unsur yang bisa meningkatkan itu apa? Assignment, penugasan. Nggak bicara training dulu nih, belum. Ditugasin nih, kamu tugas ya, besok bikin report ini pakai Excel. Saya nggak bisa Excel Pak. Oke, di bukunya ini contoh reportnya. Saya kasih waktu seminggu. Bisa nggak? Bisa. Yakin bisa. Apalagi sekarang udah eranya 4.0 segala macam, informasi keterbukaan, googling segala macam dari YouTube, cara apa udah bisa, ya kan? 60% itu job assignment. Yang kedua 30%-nya dari mana? Coaching counseling, arahan dari atasan, ya, pengarahan maupun pendampingan dari atasan. Coaching counseling itu 30%. Baru 10%-nya training. Sekarang kita terbalik kan? Kirim training 10%, habis itu nggak di assignment, nggak ditugasin. Kira-kira bisa nggak? Saya yakin pertanyaannya gini, saya balik. Pak Rahmat, kalau saya kirim Pak Rahmat training masak misalnya, sayur asem misalnya. Tadinya Pak Rahmat nggak bisa masak sayur asem. Habis pulang training masak 2 minggu atau sebulan, saya nggak tugasin Pak Rahmat bikin sayur asem. Tiba-tiba di bulan ke depan Pak Rahmat mau ada tamu bikin sayur asemnya. Kira-kira hebat nggak tuh? Udah lupa. Jangan-jangan bukan sayur asem. Ya, sayur manis gitu ya. Nah begitu pula gitu ya terkait people development, tidak hanya bicara training. Pertanyaan tadi anggaran, ngapain kita kirim? Kenapa kita nggak internal? Dengan apa misalnya? Beli buku terkait tadi misalnya teknis atau non teknis tadi. Karena kita nggak bisa A sampai Z, maka lakukanlah ini. Lakukan inovasi tadi, beli buku yang kira-kira teknis atau non teknis, diskusikan, bedah buku dengan tim, dengan apa, inilah yang kita explore ya, dengan tadi metode coaching atasan juga ngasih arahan, dan habis itu penugasan. Dan ini secara budget juga lebih masuk akal ya. Pastinya nggak mungkin beli buku aja nggak mampu, wah itu seperti. Nah itu juga people development. Oke. Itu salah satu contoh trik aja tuh untuk meminimalisasi, dan masih banyak sebenarnya trik lain untuk mendevelop. Baik, menarik nih, Pak Andi. Setelah kita TNA, kita menganalisis kebutuhan training, kemudian kita ya mau nggak mau kita ngelihat anggaran deh, budget deh. Nah, apa yang menurut Pak Andi ini prioritas anggaran yang sebagaimana yang harus kita
Tadi sih Bapak udah cerita di depan, Bapak di company Bapak sebelumnya itu porsi anggaran di apa namanya people development tuh agak lumayan tuh, bagus ya. Iya. Nah, makanya coba kita ingin menggali sebetulnya prioritas anggaran yang seperti apa ya agar karyawan ini mendapat training yang baik. Jadi setelah kita TNA ya. Iya. Setelah itu semua selesai, analisis itu selesai semua, biasanya ada meeting budgeting. Oke. Dan itu leadernya biasanya orang finance director atau accounting director. Di sana dia yang sebagai leader daripada grup-grup leader ya. Dan di sana dia akan TikTok make a question kepada kami dan akan dipertanyakan ulang. Kamu membuat budget misal contohnya ya 100 juta selama 1 tahun. Nah, 1 tahun itu nggak tepat 1 tahun, cuma 9 bulan. Oke. Sisanya review. Nah, itu apa sebenarnya? Dan ini kita kalau nggak bisa akan di-ignore. Kalau di tempat kami ya akan di-ignore. Tapi kalau kita menjanjikan sama dia, ini loh yang priority. Prioritinya ini loh. Dalam setahun itu nggak mungkin, priority semua itu nggak mungkin. Ya. Nah, priority itu dapat dari mana people development itu? Nggak bisa kan ngacak-ngacak sendiri atau tebak-tebak buah semangka, buah manggis, buah jeruk itu nggak bisa. Kita selalu refer ke core business. Ya. Core business saya, operation membuat power plant, terus membuat apa namanya? Yang port, las bawah air sampai kedalaman berapa meter dia harus ngelas bawah air, dan itu kualifikasinya welder tingkat 2 kalau nggak tingkat 1. Tingkat 3 kayaknya nggak bisa ya. Ya itu. Nah, hal-hal seperti itu di scheduling Pak. Dan setelah scheduling baru kita bisa budgeting dia. Dan masalah dia mau ambil dari provider eksternalnya atau membawa mendelegasikan teman-teman yang senior sekali kan biasanya kan ada ya, teman senior diminta kesediaannya, tapi bukan ini ya, bukan gratisan ya. Karena jangan salah loh, teman-teman yang sekarang ini susah sekali diajak teamwork. Teman-teman senior dia pinter, ilmu daripada gue kasih orang lain gratisan. Noh, bener sebenarnya, make sense. Dan dia itu mendapatkan ilmu itu nggak setahun 2 tahun mungkin. Nah, tetapi penghargaan daripada perusahaannya nggak sepadan. Coba bayangkan, dia 10 tahun disuruh ngajar yang cuma seminggu, dikasihnya 100.000, cuman 500.000. Lah itu mau apa kayak? Dan di laki itu tidak boleh dikerjakan jam kerja. Berarti di luar jam kerja. Iya. Padahal itu adalah bagian daripada jam kerjanya dia yang dipakai. Nah, itu kadang-kadang perusahaan itu salah mengestimasi, kadang-kadang gitu. Dan masalah budgeting memang ini krusial sekali. Dan saya tadi bilang bahwa priority itu sangat-sangat sekali. Karena ini gini, karena kita bicara prioritas Pak Andi, misalnya tentu tahun 2020 dengan 2021 misalnya, kita punya prioritas yang berbeda. Iya, betul. Dalam hal kita ingin mengadakan training, ya kan? Nah, jadi apa sih sebetulnya goal tahun 2020 sebenarnya apa? Apabila ini udah tercapai, tentu 2021 kan akan akan lagi. Terus. Toh juga kita mengajukan anggaran banyak-banyak akan diikat oleh orang finance. Pasti. Baik Pak, pasti. Terima kasih, Pak. Nah, coba gimana Pak Abi? Jadi kalau kita gimana bagusnya mau nyusun anggaran training nih? Apa prioritas yang harus kita kedepankan? Kembali kepada kalau ukurannya, sebenarnya saya kembali ke ukuran terus ya. Maksudnya tadi Pak Andi udah teknis, sudah bagus memaparkan. Jadi saya kembali kepada tool-tool yang perlu difokuskan, yaitu ukuran tadi. Ada namanya return on training investment ya. Jadi seberapa besar sih
tahun lalu nih kita udah invest untuk training, ya. Terus kalau di ROTI itu atau return on training investment tadi itu nanti hasil analisanya kan kembali kepada sudahkah efektif uang yang kita keluarkan, ya sejumlah uang kita keluarkan untuk investasi untuk keperluan development tadi signifikan kembali kepada kontribusi kepada ujung-ujungnya kepada profit perusahaan tadi. Nah kalau training besar-besaran, anggaran besar-besaran tapi nggak signifikan tuh kepada pencapaian perusahaan, harusnya kan ada berbanding lurus gitu ya. Trainingnya bagus nih, berbanding Itu lurus. apa ukurannya Pak? Kalau begitu yang mau artinya di awal apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, dia ingin belanja trainingnya itu tadi ada return yang signifikan. Ya, jadi kalau intinya kalau proses tadi kan awalnya kan kita harus punya data yang tahun lalu dulu kan, baru kita nanti analisa. Nah, sebenarnya nanti hasil outputnya dari hasil itu kita coba review nanti. Apakah training kembali sama Pak Adi tadi, kembali review mana sih yang masih penting, mana sih yang paling, mana sih training yang masih harus dipertahankan, mana yang sebenarnya udah nggak harus nih, udah nggak perlu. Nah, nanti kan dari situ kita kembali kepada proses pengajuan jenis training baru atau subjudul baru atau judul baru atau kebutuhan baru. Di sini mungkin satu training bisa menjawab 3 kebutuhan. Ada beberapa training seperti itu, ya. Atau kepada training-training di masa krisis seperti ini, ya kembali kepada training-training yang sebenarnya untuk memperkuat kinerja karyawan saja sebenarnya ya, untuk hal-hal yang sebenarnya soft skill itu kembali kepada sebenarnya bisa kita ciptakan sendiri, ya nggak perlu create sendiri ya. Iya, kita create sendiri, nggak harus dari luar gitu. Jadi ini untuk leadership tadi kembali bisa aja kita bikin simulasi bagaimana dia mimpin atau apa ya dengan kembali kepada buku, atau kita tour of duty orang ya, kita kirim sementara misalnya 3 bulan dia penugasan atau apa, itu bisa kelihatan. Baru yang lain-lain tuh kebutuhan training. Tapi kalau training sertifikasi skill teknik itu nggak bisa itu ditolak pastinya. Intinya yang berangkat kepada keharusan seseorang itu punya sertifikasi itu, ya nggak mungkin kita tunda. Dia mau handle misalnya alat tertentu misalnya atau mesin tertentu harus punya sertifikasi itu, ya iyalah kita nggak mungkin tunda. Tetapi yang tadi yang kembali kepada hal-hal yang bisa kita hadirkan sendiri di perusahaan dan itu bagian dari development itu sendiri sebenarnya, kenapa enggak gitu. Kembali kepada tadi bukunya John Maxwell, nama judul bukunya Maximum Performance namanya bukunya, nanti bisa dilihat, itu bagus sekali. Kembali kepada training itu kebutuhan yang kesekian sebenarnya. 10%. Maksudnya kalau kita balik, kalau cuma training doang, tidak ada assignment, tidak ada coaching, selesai. Orang nggak akan pernah bisa terdevelop tuh. Itu sih. Jadi kalau teknisnya tadi Pak Andi sudah sebutkan ya, bagaimana memilihnya dan sebagainya. Menurut saya sih itu. Walaupun 10% menurut Maxwell, tapi bagaimanapun juga training kan tetap harus kita adakan kan, betul. supaya maksudnya yang penting follow up-nya ya, follow up trainingnya itu, follow up itu ya dalam bentuk penugasan, dan permantauan dan pendampingan, coaching, counseling dari apalagi kemudian sumber daya dari perusahaan juga kan, misalnya kita di masa pandemi gini terhadap belanja training juga kan tentu pasti akan dipikir ulang kan, karena perusahaan juga punya prioritas untuk kebutuhan yang lain kan. Betul. Makanya kemudian bagaimana bisa-bisanya ini tim daripada ISTAR ini untuk mengelola training yang seakurat mungkin, seefisien mungkin. Jadi dari TNA kita masuk, tapi dari segi anggaran juga masuk juga gitu, nggak terlalu jor-joran. Sebenarnya ada loh. Ya, sekarang ya metode sekarang itu adalah program training development yang akurat dan itu masuk dalam eranya pandemi. Apa itu Pak? E-learning program. E-learning banyak loh sebenarnya yang bisa kita ambil. E-learning itu baik yang level operator. Salah satu perusahaan besar kliennya DHM kalau nggak salah, dia sudah pakai itu e-learning. Ya sudah pakai, tapi banyak di belakang sana belum pakai gitu loh. Jadi masih tetap muka gitu. Dan itu wasting time banget itu. Betul. Nah, e-learning itu kan kita cukup
1001 ya kalau saya lihat level yang terendah cleaning service aja. 1001 dia nggak punya smartphone. Ya. 1001 nah ya. Yang sekarang kan cuma ada pulsanya enggak gitu loh. Nah, menurut saya Atau pulsanya dikasih oleh iya benar. Dan menurut saya kalau seandainya itu difungsikan oleh para pengusaha yang notabene sekarang berada dalam kondisi pandemik seperti Betul. itu akan sangat berfungsi Betul. banget. Dan itu sangat berfungsi. Dan itu akan meningkatkan, dan kita sebagai HR nggak ada bicara, oh maaf ya pandemik jadi kita nggak bisa kerja, sorry ya, learning development tutup dulu sementara. Nggak bisa. Ya. No excuse untuk itu kan. Betul. Nah, ini kan cuma bedanya medianya mutasikan. Diganti. Iya, selama bisa kita mutasikan yang lebih efisien. Dan ini mungkin saya mengambil lagi dari senior saya kata-kata yaitu yang milenial dengan yang kolonial. Ya, kolonial bukan kolonial, kolonial. Kolot banget tuh ya. Ya, kolonial. Tapi Nah, kolot. itu saya nggak usah bilang industrinya apa, pasti sudah banyak tahu ya. Itu hanya untuk kualifikasi. Ini saya kembali ke saya sendiri ya. Pernah dulu berangkat hanya untuk training motivasi untuk HR site, ada 10 site. Disuruh hanya untuk 3 hari, meeting budgeting cuma 3 jam, selesai. Berikutnya training motivasi selama 3 hari. Hari kedua plus 4 jam, kita akhirnya apa? Satu persatu giliran main ke mall. Karena kantor saya dekat Plaza Indonesia. Kantor pusat ya. Wah, dan itu jangan salah, hotelnya kita untuk leveling kita bintang 4 ya, ada standarnya hotel bintang 4. Wah, ya udah. Kalau ada yang mau menghemat paket money, tidur di hotel. Kalau ada yang mau foya-foya dikit, ya belanja, udah selesai. Iya. Jadi artinya sebetulnya sangat mungkin untuk mensiasati. Betul. Banyak sekali. Oke, baik ya. Kita akan mungkin kalau ada diskusi dari pemirsa, mungkin nanti kita tanggapi. Tapi ini nampaknya Pak Abi dan Pak Andi kita akan masuk ke waktu-waktu terakhir. Dan terakhirnya saya ingin tanya ke Pak Andi. Kira-kira Pak Andi, pengelolaan training yang profesional seperti apa kira-kira ya menurut Anda ya? Kalau saya sebenarnya satu, kalau saya selalu kumandangkan kepada para pengusaha ada satu, bikin training itu atau apapun namanya untuk development secara internal atau eksternal itu satu, janganlah kita menggunakan quality approach, quantity approach jangan. Karena kalau quantity approach dipakai bakalan banyak sekali kerugian yang akan kita peroleh. Quality approach number 1 menurut saya. Baik, Pak Abi tolong disambung. Kira-kira apa yang training yang profesional itu yang seperti kayak kira-kira? Ya, jadi training yang profesional sekali lagi sesuai kebutuhan ya. Jangan sampai deliver training itu asal terdeliver ya, yang penting kita rame nih training kita gitu ya. Tahun ini aja kita menyelenggarakan sekian puluh atau sekian ratus bahkan kalau perusahaan besar training. Iya, terdeliver. Apakah sekali lagi efektif atau enggak ya? Dan yang satu lagi, apakah efisien atau enggak? Ya. Karena kalau kita bicara di bisnis ya, ini bukan bicara training di departemen atau BUMN ya. Kalau di sana kan beda ya, budgetnya kan mereka yang harus habis bahkan ya. Kalau di swasta kan mungkin kembali kepada KPI dari tim recruiter, tim development ya, atau ada sebuah unit misalnya recruitment and development department misalnya ya. Itu salah satu KPI-nya adalah bagaimana
KPI-nya adalah efisiensi anggaran. Ya, salah satu balance scorecard-nya itu yang pertama adalah finansialnya adalah efisiensi. Nah, jadi semakin efisien dan efektif, trainingnya juga bagus, efektif dan efisien. Murah maksudnya, bisa meng-create training murah atau meminimalisasi anggaran, itu bagian dari prestasinya. Nah, jangan salah. Jadi kembali kepada yang efektif plus efisien, pilih yang kira-kira menjadi kebutuhan, bukan hanya terdeliver. Dan yang paling penting adalah kembali berangkat kepada data tadi, kepada sesuai dengan analisa kebutuhan, bukan atas dasar tebak-tebakan buat. Ini masih terjadi ya. Kenapa saya sering singgung ini? Masih banyak terjadi. Dan ini akhirnya seharusnya anggaran training ini misalnya budgetnya 100 juta ya, tiba-tiba terpakai cuma 60 juta dan efektif. Senang dong. Terus 40 jutanya buat apa nih? Ya ngapain belanja training, mendingan bagi-bagi buat bonus. Betul nggak? Oke. Bagi-bagi buat bonus, siapa yang harus dikasih bonus? Orang-orang yang tadi people development-nya atau yang dari proses pengembangannya orang-orang yang di rising star people tadi nih. Karena di orang-orang di posisi puncak ini adalah treatment yang harus kita hadirkan adalah menghargai mereka. Dengan apa? Sekali lagi uang. Salah satunya. Paling pertama. Tapi kalau cuma ditepuk-tepuk pundaknya aja kan, duitnya mana Pak gitu ya. Lebih baik 40 jutanya itu kita berikan dalam bentuk apapun ya, untuk mengapresiasi teman-teman yang kayak gini. Jadi itu bentuk efisiennya kita kembalikan lagi kepada karyawan. Baik, terima kasih Pak Abi, terima kasih Pak Andi. Jadi pemirsa channel iGrowth, sesuai dengan tema kita siang hari ini, pengelolaan training yang efektif, nampaknya kenapa kemudian training itu harus dilakukan? Pertama, adanya TNA, Training Need Analysis. Jadi training itu tidak dilakukan sebelum adanya analisis yang akurat. Yang kedua, kenapa kemudian training itu dilakukan? Satu, supaya menjaga kualitas kompetensi daripada people yang udah kita rekrut. Pak Andi tadi bilang begitu. Kemudian juga jangan sampai kita melulu melakukan pendekatan quantity. Lebih ke quality. Nah, mudah-mudahan itu semua bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di perusahaan kita masing-masing. Mungkin ada pesan dari Pak Abi dan Pak Andi sebelum kita tutup. Pak Rahmat, jadi kembali kita mau umumkan juga ya bahwa tanggal 18-19 Desember nanti kita ada event tahunan ya. Apa itu namanya? Event tahunan IRCG namanya, Industrial Relation Convention and Gathering yang kedua ya, angkatan yang kedua, tepatnya tanggal 18-19 Desember ya. Itu bertempat di sebuah pusdiklat di Puncak. Intinya untuk kenapa kita pakai pusdiklat, karena prosedur pelaksanaan standar COVID-19 ya, keamanan maupun kesehatannya lebih terjamin ya, lebih terjamin dan lebih standar. Itu plus juga kita nanti memang sudah kita standarisasi untuk kepesertaan offline-nya, mengarah kepada tadi ya, standar tadi, dan kita batasi peserta offline-nya, dan online-nya juga kita sediakan langsung dari sana nanti tanggal 18-19. Berarti ada offline ada online ya? Ada offline dan ada online, dan itu nanti menghadirkan tema-tema yang salah satunya tadi tema-tema yang kita bahas tadi ya, people development plus yang bagaimana sih tantangan ke depan dan rekrutmen di era milenial atau di era 4.0 ya, yang menghadapi revolusi teknologi. Lalu kita juga membahas yang sangat penting adalah update tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini yang fokus kita ya, IR-nya. Dan plus terkait bagaimana manajemen kesehatan era COVID-19 ini yang nanti akan dibahas oleh para pakar di bidangnya. Baik. Dan sekali lagi teman-teman yang sudah menyaksikan, silakan nanti bisa menghubungi iGrowth ya. Betul. Bisa menghubungi iGrowth dengan nomor telepon yang sudah tertera di flyer masing-masing. Nanti kita share terus. Mudah-mudahan bisa bergabung, dan ini merupakan nilai tambah tadi untuk kita mendevelop kita juga ya, untuk kita menjadi orang-orang yang lebih profesional. Oke. Pak, kata penutup untuk diskusi kita siang ini terkait dengan pengelolaan training yang efektif. Iya, training yang efektif. Tadi saya sudah sampaikan, saya hanya menambahkan aja bahwa banyak sekali eksternal atau kita banyak
punya guidance untuk menggunakan training provider, carilah training provider yang compatible. Oke. Jangan mencari dari harga, jangan mencari dari gengsi, tapi compatible, Yes. yang mempunyai track record bagus. Bagus. Salah satunya iGrowth ya. Yes, iGrowth. Ya, dalam hal ini karena jarang loh ada IRCG itu, Industrial Relation Convention Gathering itu, dan ini eranya kita membahas masalah kalau bahasa saya itu pernik-pernik dari kecil-kecil dari sesuatu hal yang penting sebenarnya, apalagi sekarang dengan menyambut adanya Undang-Undang 11 2020 yang nanti turunannya kita pun belum tahu, hanya Allah dan yang membuat yang tahu. Ya kan, mohon maaf ya Pak. Jadi itulah yang harus kita hadapi. Hadapi dan antisipasi. Yap. Baik. Demikian Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi Makarim, Pak Abidana, Terima kasih. pemirsa. Mudah-mudahan diskusi kita siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.